Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sukurniawati Hulu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Bersama dengan rekan saya, silakan Bu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih waktunya Bu Sukur. Perkenalkan, nama saya Adriana Halawa, saya guru SD Negeri 0785 12 Sipelin 2 Banua, dan saat ini saya mengajar di kelas 1. Baik. Terima kasih atas perkenalannya Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan seperti si akademi, ya, yaitu praobservasi, di mana tujuannya nanti ini Bu adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi seperti si akademi. Jadi itu nanti kegiatan kita Bu pada pagi hari ini. Dan selanjutnya dulu Bu, bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan Bu, sehat. Sehat, terima kasih Bu. Atas waktu dan kesempatan pada kesempatan ini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Tujuan dari pembelajaran kali ini, apa yang Ibu akan capai? Tujuan pembelajaran kali ini, siswa akan mempelajari tentang benda hidup dengan tidak hidup. Dan tujuannya saya buat dua tujuan. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup. Kedua, siswa mampu menganalisis perbedaan antara benda hidup dan tidak hidup. Baik Bu, jadi Ibu memiliki dua tujuan ya yang akan dicapai. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup benda hidup. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis benda hidup dan benda tak hidup. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua, dari pembelajaran Ibu nanti, area apa, ya, area pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan nanti? Saya ingin mengembangkan pengetahuan Ibu Sukur, di mana siswa nanti bisa tahu apa itu benda-benda yang termasuk benda hidup dan apa juga yang termasuk benda tidak hidup. Terus perbedaannya dan ciri-cirinya. Baiklah, jadi yang Ibu fokuskan adalah pengetahuan gitu kan Bu ya? Oke, baik. Yang selanjutnya pertanyaan ketiga. Seterusnya pertanyaan ketiga ini, strategi apa yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti? Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan pendekatan saintifik. Terus pembelajaran juga berdiferensiasi, di mana nanti siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Yang pertama, yang gaya belajarnya auditori, nanti siswa akan diperdengarkan suara-suara benda seperti itu Bu Sukur. Kedua, siswa yang gaya belajarnya visual. Yang visual ini nanti siswa diberikan beberapa gambar benda hidup dan tidak hidup. Yang ketiga, siswa yang bergaya kinestetik. Kinestetik ini nanti siswa diberikan puzzle. Pembelajaran ini saya harapkan bisa komunikatif dan juga budaya positif, mempersiapkan pembelajaran itu dengan pendekatan saintifik, kemudian lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak itu nanti akan dibagi dalam 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, baik. Jadi strategi yang Ibu terapkan nanti yaitu kelompok visual ya Bu ya, Iya. visual, kinestetik dan Auditori. Baik Bu, sangat lengkap sekali Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang keempat, media apa saja yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran ini? Media pembelajaran sesuai dengan pengalaman saya Bu, ya. Jadi saya membuat 2 persiapan. Yang pertama, saya ingin menggunakan Unfokus, di mana nanti saya akan menampilkan video lagu-lagu tentang benda-benda hidup dan ciri-ciri benda hidup. Yang kedua, jika ada masalah dengan Unfokus atau kendala, saya menyiapkan gambar-gambar yang sudah dicetak, yaitu gambar tentang benda hidup dan juga lirik lagu dari video yang akan saya tampilkan.
Oke, jadi ada dua media yang akan ibu gunakan ya, menggunakan video dalam menampilkan lagu-lagu dan menggunakan foto-foto ya, dan difokus. Dalam baik Bu, dalam pelaksanaan ini sangat luar biasa Bu ya. Seterusnya Bu, pertanyaan yang terakhir ini, untuk pelaksanaannya nanti kira-kira kapan ya waktu pelaksanaan ibu melaksanakan pembelajaran yang telah ibu rencana ini akan dilaksanakan? Rencana saya dalam pembelajaran kali ini akan dilaksanakan pada hari Selasa depan pada list pertama dan kedua. Ya Bu ya, akan dilaksanakan pada tanggal 23 itu Bu ya, hari Selasa depan. Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Ibu ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuailah dengan harapan ya. Semoga tidak ada halangan apapun Bu, dan apa yang menjadi harapan akan terlaksana dengan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Ibu, demikianlah percakapan kali ini untuk observasi yang telah kita laksanakan. Semoga apa yang telah direncanakan Ibu ya, dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu, saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu ya. Terima kasih. Yahoo Ibu. Yahoo. Kalian di mana? Coba perhatikan dulu
hadir hari ini. Coba lihat kiri kananmu, siapa kawanmu yang masih belum datang hari ini. Ada yang tidak datang hari ini? Sudah datang semua? Bagaimana, masih semangat? Tidak ada yang sakit? Sebelum kita mulai, coba dulu Ibu cek bagaimana kerapian anak-anak kami hari ini. Apa sudah pada rapi semua atau belum? Silakan berdiri dulu. Oke, rapi semua. Tidak ada yang tidak rapi ya. Silakan duduk. Sekarang lihat dulu kalau ada sampah di bawah kolong mejamu. Ya. Apa ada atau tidak? Kita lanjutkan. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan di pelajaran kita sebelumnya tentang ciri makhluk hidup. Hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita belajar, sebelum kita Ibu sampaikan, sekarang kita bernyanyi dulu. Berdiri semua. Kita bernyanyi ya. Perhatikan ini lagunya ciri makhluk hidup. 3 ya. Ciri makhluk hidup, satu kutu mata, dua dan bergerak, tiga berkembang biak, empat tumbuh besar, lima bisa bernafas, enam yang terakhir berikat terhadap rasa. Baik, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak kami semuanya masih semangat? Ya, perhatikan ya. Hari ini kita belajar tentang makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup, yaitu benda hidup dan benda Mati. itu. Ya, kepada anak-anak kami semuanya, coba perhatikan dulu ya. Ini ada gambar di atas ini. Ibu tanya dulu, ini gambar apa? Mobil. Mobil ini termasuk benda hidup atau benda mati? Benda mati. Benda mati. Mengapa dikatakan mobil ini benda mati? Tidak bergerak. Apa? Tidak bisa bergerak? Tidak bisa makan. Tidak bisa makan? Tidak bisa minum. Tidak bisa minum. Kami apa saja hewan yang ada di rumahmu? Contohnya si Selvin, hewan apa yang ada di rumahmu? Ayam, Ada ayam. Si Firman, kambing, ada kambing. Baik, si Juni, hewan apa saja yang ada di rumahmu? Kucing. Baik. Itu semua yang Ibu tanyakan ini termasuk tadi ayam, kambing, kucing. kucing. Itu termasuk benda hidup atau benda mati? Kenapa ayam ini termasuk ya benda hidup? Bisa berjalan, bernafas, Ya. bisa berjalan. Itu hewan bisa bergerak, ya, bisa bernafas, tumbuh, dan perlu makan dan minum dan juga berkembang. Iya. Ya. Baik, Ibu tanya juga tanaman apa saja yang ada di sekitar rumahmu, atau pohon apa saja yang ada di sekitar rumahmu. Ibu tanya kepada si Karin. Rambutan, pohon rambutan. Apa lagi? Si Nita. Pohon cabai. Baik. Jadi itu pohon rambutan, pohon cabai ini termasuk benda hidup atau benda mati? Benda hidup. Ya, termasuk benda. Hidup. Kenapa bisa termasuk benda hidup pohon rambutan ini sama pohon cabai? Bisa berkembang. Dia bisa berkembang. Iya. Benar sekali.
tidak masuk dulu apa? Bernyanyi. Bernyanyi. Oh, lu masuk ke dalam video. Kan sudah kita mau bernyanyi gitu. Coba bernyanyi gitu. Pertama song. No, video, no masuk. Ya udah saya tanya. Ada suami di terlewatkan. Oh iya, bernyanyi Kirarani. Pelajar Pancasila. Aduh. Saya sedang sama-sama. Tapi kalau kemarin sudah mau pulih ada apa besok? Dan apa? Dan kita lanjut aja dulu. Baklok kalau sebenarnya dan kita. Bisa bernyanyi. Lo kalau bernyanyi rawa. Kalau materi kami kita, no tanyakan ke orang Sekarang kelompok kita ada 4 ya. Jadi nanti kelompok ini ada 2 kelompok kinestetik, 1 kelompok auditori, dan 1 kelompok visual. Ya sekarang ibu bagikan ya KPD-nya. Ini termasuk kelompok auditori. Ya di satu kelompok nanti ibu jelaskan ya bagaimana cara mengerjakan. Ibu bagi dulu. Ya. Ini kelompok visual, ya. Nanti ibu. Ini kelompok visual. Ini kelompok kinestetik. Ada 2 kelompok kinestetik ya. Ini kelompok kinestetik. Dan ini juga kelompok kinestetik, ya. Ada 4 kelompok. 1 tadi kelompok auditori. Yang ini cara mengerjakannya begini ya. Nanti kau tulis nama benda, ya. Benda itu apakah termasuk benda mati, benda hidup atau benda mati? Benda mati ini itu benda tak hidup. Contoh ibu kasih contohnya ya. Untuk anak ya yang kelompok auditori, dengarkan ya suara ini. Nanti kalau kamu dengarkan suara ini, itu apakah suara bunyi meja, bunyi papan tulis atau nanti kamu tulis di sini apa namanya benda itu ya. Nah, setelah kamu tulis nama bendanya, apakah itu termasuk benda hidup atau benda mati? Tak hidup, kamu checklist di sini. Hanya checklist aja ya. Kalau dia nanti yang kamu dengarkan dari video ini, dari kamu pilih sama ibu, kamu tulis langsung di sini. Dengarkan ya. Sudah dengar? Itu suara apa? Berarti di sini nanti meja. Apakah meja itu termasuk benda hidup atau benda mati? Ya, tinggal dicek di sana. Kedua, dengarkan lagi ya. Ini suaranya. Satu orang yang menulis nanti. Dengarkan ya, ini lagi. Itu suara apa? Bebek. Nah, nanti ditulis di sini ya. Apakah bebek itu termasuk benda hidup atau benda mati? Satu lagi. Suara apa? Silakan ditulis ya. Oke. Sekarang ibu masuk pada kelompok estetik. Ya. Jadi ini cara mengerjakannya. Ada potongan-potongan kertas. Ayo sedih. Nggak usah lagi ini. Ini ya. Ini nanti ada ditempel di sini. Potongan kertas ditempel di sini ya. Ini apakah termasuk benda hidup atau benda mati? Contohnya ini pohon. Ini termasuk benda hidup. Ya. Ini
Ini beda. Jadi dilihat nanti ya mana beda. Oke. Sekarang Ibu tanya, sudah dikerjakan semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kepada anak-anak kami yang sudah siap, kelompok yang mana? Coba tunjuk tangan. Yang sudah selesai. Baik, sekarang turunkan tangan. Ibu kelompok auditori dulu ke depan. Ya, perhatikan ya, silakan perhatikan. Kelompok yang lain perhatikan kelompok auditori, mereka akan membacakan hasil dari diskusi kelompok mereka. Dikasih tunjuk dulu. Nama benda, meja. Benda mati tapi hidup. Nama benda, bebek. Benda hidup. Nama benda, ayam. Benda hidup. Baik, sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Oke, kepada anak-anak kami, silakan duduk. Baik, sekarang kita masuk pada kelompok kinestetik. Ya. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Sukurniawati Hulu, calon guru Kelurahan Antara 10, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi, di mana dalam supervisi akademik ini tahap akhir dalam observasi. Bersama rekan saya, silakan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Adriana Halawa. Saya guru di SD Negeri nomor 78512 Sekelima Bangga. Saat ini saya mengajar di kelas 1. Baik, terima kasih atas perkenalannya Bu. Bagaimana kabarnya Bu pada siang hari ini? Puji Tuhan, bersyukur sehat. Oke, baik Ibu, terima kasih. Baik Bu, kita akan melaksanakan pasca observasi, di mana pasca ini tujuannya adalah refleksi hasil pembelajaran yang Ibu terapkan kemarin. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran Bu di dalam kelas, gimana perasaan Ibu? Perasaan saya senang, bersyukur. Anak-anak terlihat senang, kelompok visual sangat antusias saat pembelajaran berdiferensiasi. Hari ini saja mereka masih bertanya, Ibu, bagaimana pelajarannya? Sama tidak seperti kemarin? Seperti itu. Oke, baik Bu. Berarti perasaan Ibu ya sangat senang sekali gitu ya, karena anak-anak juga antusias sekali ya dalam pembelajaran yang Ibu lakukan ya, yang Ibu laksanakan, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi begitu kan Bu? Oke, baik, dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai ya atau telah terlaksana sesuai dengan rencana atau masih belum ya Bu? 80% Bu, bersyukur. Menurut saya sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Oke, baik. Selanjutnya Bu ya, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat Ibu melaksanakan pembelajaran itu yang kemarin Bu? Yang saya hadapi yang pertama itu ternyata sesuai dengan prediksi saya, berproyektornya tidak bisa digunakan, sehingga video lagu dan PowerPoint tidak bisa saya tampilkan. Jadi saya inisiatifnya yaitu menggunakan gambar-gambar yang telah saya print seperti itu. Dan yang kedua, saya lupa memberikan reward. Jadi ketika anak ke depan cuma tepuk tangan saja. Jadi yang reward yang saya telah persiapkan
lupa saya kasih seperti itu. Oh iya Bu ya. Jadi ada dua ya. Pertama itu Ibu sedang menyiapkan proyek, ternyata proyek itu tidak dapat digunakan gitu ya Bu ya. Oke. Yang kedua itu sudah menyiapkan reward, ternyata reward itu juga lupa diberikan, padahal sudah Ibu persiapkan gitu ya. Iya. Oke. Baik Bu Halawa, selanjutnya Bu ya. Jadi Ibu memiliki 4 kompetensi. Nah, dalam keempat kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan ya setelah pembelajaran yang kemarin? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah pembelajaran kemarin yaitu kompetensi pedagogi, Bu. Karena ternyata kemampuan saya juga, maksudnya pengetahuan saya tentang pembelajaran itu seperti strategi pendekatan belum banyak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya sehingga saya nanti bisa menghasilkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan akan tercapai. Oke, baik Bu. Jadi kompetensi yang akan Ibu fokuskan itu yang pertama adalah kompetensi pedagogi ya. Yang jadi dengan kompetensi pedagogi Ibu dapat mengembangkannya suatu perangkat pengembangan media ajar sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai ya Bu ya. Oke. Dan yang terakhir Ibu ya, apa harapan atau refleksi Ibu dalam pembelajaran yang terlaksana kemarin? Harapan saya semoga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi bagi siswa, yang lebih menarik bagi siswa, seperti itu Bu Syukur. Dan saya ingin coba menerapkan setidaknya seminggu sekali pembelajaran berdiferensiasi ini supaya tidak terlalu monoton. Kan kemarin itu agak monoton sehingga siswa agak bosan. Nah, saya ingin menerapkannya pembelajaran itu bervariatif seperti itu. Ya, oke baik. Jadi referensi Ibu atau harapan Ibu ke depan Ibu akan melakukan ya pembelajaran yang lebih bervariasi ya, seperti pembelajaran diferensi atau pembelajaran lainnya lah ya, sehingga pembelajaran itu tidak terlalu menonton itu juga Bu, bagus sekali loh Bu. Jadi bagi saya juga pribadi ya Bu, pengalaman Ibu ini menjadi pembelajaran bagi saya juga Bu ya. Nah, jadi terima kasih ya Bu untuk sharingnya ya, dan atas juga kesempatan student Ibu dalam hal ini. Jadi kegiatan pasca observasi ini Bu saya akhiri ya, dan semoga pembelajaran dari Ibu Halawa bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi saya akhiri dulu ya. Ya, Ibu.